Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tadabbur Al-Qur'anul Karim dan masih di dalam surat An-Naba, di mana al-ikhwah a'azanallahu wa iyyakum, kita sudah menyampaikan ayat yang pertama, ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Maka sekarang kita akan lanjutkan tadabbur kita pada ayat yang keempat dan juga kelima. Allah melanjutkan, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Di dalam ayat ini, al-ikhwah hafizakumullah, Allah menyatakan kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, bahwa mereka akan mengetahui. Kalla di dalam bahasa Arab menunjukkan makna hardikan, celaan, dan juga di dalamnya terkandung makna sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya sekali-kali tidak, demi Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar akan mengetahui. Al-ikhwah, apa yang akan diketahui oleh orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat? Ataupun apa yang akan diketahui oleh orang-orang kafir yang mereka mendustakan Al-Quran, yang mereka juga mendustakan Islam, juga mereka mendustakan hari kebangkitan? Maka al-ikhwah hafizakumullah, ketahuilah bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang satu perkataan, maka pasti di dalamnya ada makna lain daripada kata yang pertama yang diucapkan. Maka sebagian para ulama tafsir menyatakan kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak bahwa mereka akan mengetahui, dan kemudian sekali-kali tidak bahwa mereka akan mengetahui. Pengetahuan yang pertama, mereka akan mengetahui balasan daripada perbuatan mereka, daripada pengingkaran mereka, daripada kedustaan mereka itu di dunia. Sedangkan ayat yang kedua adalah mereka benar-benar akan mengetahui hasil daripada perbuatannya itu adalah di akhirat. Maka ikhwah hafizakumullah, sebagian dari mereka juga ada yang menafsirkan ataupun mengambil faidah dari ayat yang pertama ini, kalla saya'lamun, bahwa orang-orang kafir akan mengetahui balasan pendustaan mereka terhadap Nabi SAW, di mana mereka menghujatnya, menghinanya. Justru Allah menolong agamanya, Allah memuliakan para sahabatnya, dan juga Allah memenangkan agamanya. Al-ikhwah, di antara mereka ada yang hidup sampai Fathu Mekkah. Mereka menyaksikan bagaimana Bilal ibn Rabah, yang mana dahulunya adalah sebagai seorang hamba sahaya yang dihinakan, justru beliau naik ke Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Kemudian juga sahabat-sahabat yang dulunya dianggap rendah, saat ini mereka mendapatkan kemenangan. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, demi Tuhanmu wahai Muhammad SAW, bahwa mereka akan mengetahui balasan kedustaan mereka di dunia. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka merasakan balasan pendustaannya itu adalah ketika perang Badar. Sebagian daripada penghulu ataupun juga pemuka-pemuka Quraisy meninggal pada perang Badar, bahkan mereka dilemparkan ke dalam sumur Badar. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak bahwa mereka akan mengetahuinya, mengetahui balasannya nanti di akhirat. Walaupun tadi ada yang menyatakan ayat yang kedua adalah sebagai penegasan daripada ayat yang pertama, tapi pendapat yang lain menyatakan ayat yang pertama menyatakan mereka akan mengetahui di dunia, dan yang kedua mereka akan mengetahui nanti di akhirat.
Mereka akan mengetahui apa yang akan mereka dapatkan nanti di sana. Kemudian juga apa yang akan mereka rasakan di alam kubur dan balasan atas apa yang telah mereka dustakan. Al-ikhwah hafizakumullah, menurut ulama balaghah ya, bahwasannya pengulangan, penolakan dengan disertai ancaman itu menunjukkan bahwasannya ancaman tersebut sangat dahsyat. Jadi bukan sekedar ancaman biasa, tapi ternyata di dalamnya ancaman yang begitu dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah ketika Allah menyatakan tsumma kalla sayalamun. Kemudian sekali-kali tidak, bahwa mereka pasti akan mengetahui. Dengan kata tsumma terdapat indikasi bahwasanya ancaman yang kedua lebih berat daripada ancaman yang pertama, di mana di dunia mereka mendapatkan azab, di alam kubur mereka mendapatkan azab, dan di akhirat azab mereka lebih berat daripada sebelumnya. Mereka akan mengetahui saat siksaan itu menimpa diri mereka, padahal hal ini adalah termasuk perbuatan ataupun termasuk perkara yang mereka dustakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a." Pada hari tersebut mereka akan didorong ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang mana dahulu kalian telah mendustakannya. Naam, al-ikhwah hazakumullah, dalam ayat yang keempat dan kelima pun Allah tidak menyebutkan jawaban apa yang mereka pertanyakan. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tapi langsung Allah beralih kepada ancaman. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Jadi Allah hanya menyebutkan an-naba' al-'azim, tidak menyebutkan sifatnya ataupun tidak menyebutkan penjelasannya secara rinci. Hal ini mengandung ancaman, dan dengan seperti ini al-ikhwah azanallahu iyyakum, pengaruhnya akan semakin mendalam kepada orang-orang yang mengingkarinya. Karena itu al-ikhwah azanallahu iyyakum, ayat ini pun ditujukan kepada mereka yang lalai dari hari akhirat. Wahai orang-orang yang lalai, jangan sampai kelalaian kalian berlanjut sampai kemudian meninggal dunia dan baru kemudian tahu apa yang Allah janjikan ketika kita sudah berada di alam kubur, ketika sudah berada di akhirat. Tidak ada penyesalan ataupun tidak berguna lagi penyesalan jika manusia sudah memasuki alam kubur, terlebih lagi jika manusia sudah memasuki alam akhirat, sudah dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab amalannya, baik yang kecil ataupun yang besar. Pelajaran dari ayat yang keempat dan kelima ini pun al-ikhwah azanallahu wa iyyakum, terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode ancaman, dan ternyata metode ini Allah gunakan kepada orang-orang yang senantiasa membangkang, kepada orang yang senantiasa membantah perintah Allah, kemudian ngeyel al-ikhwah azzakallah kepada nabinya, tidak menerima berita yang disampaikannya. Maka hal ini pun kita ambil pelajaran yang lainnya al-ikhwah azakallah. Dalam dunia pendidikan ya al-ikhwah azakallah, memang ada salah satu cara mendidik, yaitu adalah dengan memberikan at-tahdid, yaitu ancaman. Akan tetapi metode ini bukan metode yang pertama al-ikhwah azakallah. Maka dikatakan keliru jika seorang pendidik di awal mendidik sudah mengeluarkan ancaman, sudah mengeluarkan semacam ancaman intimidasi seperti bahwa jika engkau tidak melakukan ini akan mendapatkan seperti ini. Itu adalah hal yang keliru al-ikhwah azakallah. Maka sebagian para ulama pun menyatakan bahwa metode memberikan ancaman pun harus diselingi ataupun harus disertai dengan metode yang ada sebelumnya, itu al-ikhwah azakallah. Kemudian juga bahwa ancaman ini ditujukan kepada orang yang senantiasa membangkang. Bahkan juga al-ikhwah azanallahu wa iyyakum, di antara bahaya jika kita mendidik anak hanya dengan model ataupun dengan cara ancaman ini, al-ikhwah azakallah, akan melahirkan generasi di antaranya adalah mereka yang akan merasa kehilangan rasa aman di rumah. Ketika orang tua hanya memberikan ancaman kepada anaknya, maka mereka akan kehilangan rasa aman. Kemudian juga al-ikhwah azakallah,
Yang selanjutnya bahwasanya jika orang tua hanya menekankan metode ancaman terhadap anaknya, maka anaknya itu akan memiliki jiwa yang senantiasa labil, takut melakukan kesalahan. Ya, kemudian dia selalu was-was dengan ataupun juga selalu takut dengan ancaman yang disampaikan. Yang selanjutnya juga bisa jadi bahkan ketika seorang anak senantiasa diancam oleh orang tuanya, justru dia akan berbalik menjadi anak-anak yang durhaka. Selanjutnya juga, ketika seorang anak senantiasa diancam oleh orang tuanya, maka dia akan justru berkiblat kepada pendidikan-pendidikan barat yang barangkali di sana ada kebebasan sehingga dia memilih hal tersebut. Dan selanjutnya, dikhawatirkan jati diri anak tersebut akan lemah, bahkan akan hilang. Nasallallahu al-afiyah. Karena itu dalam metode ancaman bukan metode pertama yang diterapkan dalam pendidikan, dan juga mungkin ada benarnya yang menyatakan akhirud dawa al-kai, bahwa akhir pengobatan itu adalah dengan besi yang panas. Jadi bukan yang pertama untuk mengobati satu penyakit langsung dengan besi, akan tetapi cari yang terbaik. Jazakumullahu khairan. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru maka dari saya dan dari syaitan. Saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.